Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia Putri Domo dengan NIM 2302493. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode SAW. Nah, metode SAW ini atau Simple Additive Weighting adalah salah satu teknik pengambilan keputusan multi kriteria yang paling mudah dan paling sering digunakan dalam sistem pendukung keputusan. Konsep dasarnya, setiap alternatif dinilai berdasarkan beberapa kriteria, lalu semua nilai tersebut dinormalisasi, dikalikan dengan bobot dan dijumlahkan untuk menentukan peringkat terbaik. Metode SAW ini cocok digunakan ketika kita harus memilih opsi terbaik dari beberapa pilihan, dan setiap pilihan memiliki nilai berbeda-beda pada setiap kriterianya. Nah, lalu, bagaimana langkah-langkah perhitungan metode SAW? Di sini saya menggunakan sebuah contoh kasus, yang dimana langkah pertama itu kita menentukan bobot kriteria atau W, disimbolkan dengan huruf W. Setiap kriteria diberi bobot sesuai tingkat kepentingan. Misalnya, jika ada 5 kriteria C1 sampai C5, maka bobotnya bisa seperti C1 itu 0,2, C2 itu 0,15, C3 0,25, C4 0,3, dan C5 0,1. Jumlah seluruh bobot harus 1. Pada tahap ini, Anda hanya menentukan seberapa penting tiap kriteria. Kemudian langkah yang kedua yaitu menyusun matriks keputusan. Matriks keputusan berisi nilai tiap alternatif terhadap setiap kriteria. Dalam contoh kasus Anda, ada beberapa alternatif, misalnya A1, A2, A3, dan masing-masing memiliki nilai pada kriteria C1, C2, sampai C5. Contoh nilai yang muncul yaitu A1 C1 67, A1 C5 78, dan maksimum C1 sama dengan 90, minimum C5 sama dengan 20. Nah, ini digunakan untuk proses normalisasi nanti. Kemudian langkah yang ketiga yaitu normalisasi nilai. Nah, normalisasi nilai dilakukan agar semua nilai memiliki skala yang sama, yaitu 0 sampai 1. Cara normalisasi tergantung jenis kriteria. Ada kriteria yang pertama yaitu jika kriteria benefit, maka semakin besar semakin baik. Rumusnya ada RIJ sama dengan XIJ dibagi max dalam kurung XJ. Nah, nilai A1 pada C1 sama dengan 67. Nilai tertinggi di C1 adalah 90. C1 adalah benefit, maka normalisasinya seperti pada gambar yang di bawah ini. Kita lanjut ke kriteria yang kedua, yaitu jika kriteria cost semakin kecil semakin baik. Rumusnya RIJ sama dengan min dalam kurung XJ per XIJ. Nilai A1 pada C5 adalah 78. Nilai terkecil di C5 adalah 20. C5 merupakan kriteria cost, maka rumusnya dimasukkan ke dalam angka-angka tersebut dimasukkan ke dalam rumus yang ada. Nah, untuk kriteria C5 yang merupakan cost, normalisasi dilakukan dengan membandingkan nilai terkecil yaitu 20 dengan nilai milik A1 yaitu 78. Karena cost semakin kecil semakin baik, maka nilai A1 menjadi 0,256. Artinya performa A1 pada kriteria cost ini hanya sekitar 25% dari alternatif terbaik. Kemudian langkah yang keempat yaitu menghitung nilai preferensi atau perankingan. Nah, setelah semua nilai dinormalisasikan, didapatkan tiap nilai dikalikan dengan bobot kriterianya. Pada tahap ini, semua nilai dinormalisasi dari A1, A2, dan seterusnya dikalikan dengan bobot masing-masing. Hasil perkalian tersebut kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan nilai akhir atau nilai preferensi. Nilai preferensi inilah yang menunjukkan seberapa baik suatu alternatif secara keseluruhan. A1 sama dengan jumlah dari semua nilai C,
Artinya, nilai A1 adalah hasil penjumlahan nilai normalisasi dikalikan bobot pada seluruh kriteria. Contohnya, seperti yang ada di slide. Kemudian, langkah yang terakhir yaitu menentukan alternatif terbaik. Nah, setelah semua nilai preferensi dihitung, alternatif yang memiliki nilai tersebut dianggap sebagai pilihan terbaik karena memiliki performa paling tinggi ketika seluruh kriteria dipertimbangkan secara bersamaan. Kesimpulannya, metode Simply Additive Weighting atau SAW merupakan teknik pengambilan keputusan multi kriteria yang bekerja dengan menormalkan seluruh nilai alternatif, lalu menggabungkannya dengan bobot setiap kriteria untuk mendapatkan nilai akhir. Proses perhitungan diawali dengan menentukan bobot, kemudian menilai setiap alternatif pada setiap kriteria, lalu melakukan normalisasi sesuai jenis kriteria, apakah bersifat benefit atau cost. Contoh perhitungannya seperti pada materi, seperti normalisasi A1C1 sama dengan 67 per 90 sama dengan 0,744 untuk benefit, dan A1C5 sama dengan 20 per 78 sama dengan 0,256 untuk cost. Ini menunjukkan bagaimana nilai alternatif dibandingkan dengan nilai terbaik pada kriteria masing-masing. Hal normalisasi ini kemudian dikalikan dengan bobot dan dijumlahkan sehingga menghasilkan nilai preferensi. Alternatif dengan nilai preferensi tertinggi menjadi pilihan terbaik karena memiliki performa paling unggul terhadap semua kriteria yang diperhitungkan. Dengan proses yang sederhana, logis, dan mudah diikuti, metode SAW sangat efektif untuk menentukan keputusan terbaik dalam berbagai situasi penilaian yang melibatkan banyak kriteria. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.